Akan mendengarkan dari Profesor Hafid Abbas, Universitas Negeri Jakarta, tentang SDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ini sungguh satu kebahagiaan dan kehormatan saya hadir di kampus yang bersejarah ini, yaitu melahirkan reformasi 98. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan melahirkan lagi reformasi jilid kedua lagi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Prof. Tuti, seringkali saya dihantui oleh bayang-bayang gelap dari matinya api demokrasi itu tadi. Ada 4 yang menjadi penyebab dari kerisauan itu. Menurut Bang Dunia dalam bukunya Indonesia Rising Divide, setiap detik Indonesia terancam pecah, terancam bubar. Dan mudah-mudahan kita di ruangan ini bisa mencegah hancurnya Indonesia itu. Insya Allah. Apakah kita siap untuk mencegah kehancuran Indonesia? Pertama, ada menurut Bank Dunia, ada diskriminasi terjadi di semua lini. Kita lihat, misalnya ada 4 orang Indonesia kekayaannya hampir sama dengan setengah kekayaan Indonesia, 100 juta. Dalam distribusi tanah, waktu saya ketua Komnas HAM, saya hitung-hitung ada seorang tanah yang dikuasai 5,2 juta hektar. Tapi dikoreksi oleh Profesor Husnul, ternyata itu 9 juta hektar. Luas Jakartanya 66.000 hektar. Dapat dibayangkan kekayaan orang ini. Gitu. Jadi di semua lini. Yang kedua yang menyebabkan Indonesia terancam bubar, kualitas SDM-nya rendah sekali. Tidak bisa bersaing di sektor ekonomi modern. Dia lapuk dari dalam. Karena mutu pendidikan kita pernah tercatat oleh Liga Global terburuk di dunia. Dapat dibayangkan paradoks 20% APBN amanat konstitusi 612 triliun setahun. Dapat dibayangkan rekor kemarin 2022 bisa skor Indonesia untuk bidang sains itu bahkan menurun dari 2018. Vietnam keempat terbaik di dunia 2018. Coba kita lihat Indonesia menurun. Kemana anggaran 20% APBN itu? Ternyata ada lagi publikasi Bank Dunia, spend better or spend more, spend better. Jadi duit dibelanjakan aja tapi tidak ada hasilnya. Dan ada lagi publikasinya, How Indonesian Government Spend Their Budget on Education. Ternyata 20% dari APBN itu 612 triliun ya, 86% dipakai untuk kesejahteraan, honor-honor pejabatnya, segala macam itu untuk kesejahteraan. Yang menetes ke siswa tidak ada, gitu kan. Di Vietnam hanya 41%, rata-rata di dunia di bawah 50%. Finlandia hanya 51%, kita 86%. Dan menurut Bank Dunia ada 32 kabupaten itu sekitar 90% duit pendidikan dipakai untuk kesejahteraan. Itulah sebabnya mengapa kita lihat beberapa kabupaten di Papua 89%. Saya baca tadi pagi di Antara, itu belum bisa membaca menulis. Anak SMP 50% belum bisa membaca menulis. Di SMA 40%. Itu di beberapa kabupaten bisa dilihat. Ini 20% anggaran pendidikan kita tidak ada manfaatnya bagi penguatan sumber daya manusia Indonesia. Yang ketiga ini juga bencana yang ada di depan kita. Duit yang beredar di Indonesia ini ternyata tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. UMKM, itu kita lihat data dari Sri Mulyani sendiri, 46,6 juta. Itu not bankable, tidak tersentuh dengan bank. Yang nikmati bank itu hanya perusahaan-perusahaan besar karena ada gunanya. Jadi penjual bakso gorengan tidak tersentuh, gitu kan.
Dan yang terakhir gitu, mayoritas Indonesia tidak punya tabungan. Saya lihat ada sekitar 400-500 juta jumlah rekening, tetapi 98%, 98,7% itu di bawah $1.000. Itu 2018. Sekarang ini menurun. Tabungannya hanya kalau $1.000, data 2018 itu hanya sekitar 13 juta. Sekarang ini hanya 1,9 juta tabungan rata-rata. Tapi 129.000 ini tabungannya di atas 5 miliar dan meningkat setiap tahun. Saya lihat dalam bisnis news gitu ya, 24% setahun. Jadi keterpecahan ekonomi kita luar biasa kaya miskin ini. Saya kira solusinya ada dua. Saya ingin Bapak Ibu kita semua warga kampus, jangan kita berduka cita selama-lamanya kalau negara ini bubar seperti prediksi Bank Dunia. Itu mari kita lihat pengalaman Afrika Selatan. Waktu Mandela jadi presiden, dia buat EQTEC, undang-undang pemerataan tanah yang dikuasai kulit putih, kasih ke kulit kita. Yang kedua ada broad based black economic empowerment. Perhatikan mereka itu. Ini bayangkan 46,6 juta ke atas 1.000 yang not bankable, tidak tersentuh dengan kasih dong. Masanya 2000 dan itu umumnya duitnya dibawa lari ke luar negeri. Dan perlu juga kita lihat pengalaman Malaysia memberdayakan bumi putranya. Saya kira mungkin dua negara ini perlu menjadi idola kita untuk kembali sebagai negara yang punya Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.